Halo guys, welcome back to my channel. Untuk video hari ini gue kayaknya bakalan sedikit marah-marah. Kayaknya bukan sedikit sih ya. Kayak emang ini video gue dedikasikan untuk ngoceh-ngoceh. Dan by the way sebelum ngoceh-ngoceh, karena gue juga nggak mau kayak berantakan, jadi gue mau tersusun rapi gitu apa yang mau gue ocehin. Jadi gue udah nulis listnya di sini, ada 4 poin yang mau gue bahas, yaitu tentang lahiran sesar, anak minum sufor, MPASI instan, sama kagak kerja. Dan ini semuanya tentang gue. Kenapa gue bikin ini video akhirnya? Karena banyak yang nge-DM kayak di Instagram tuh ada aja semenjak Sokjin lahir. Sebenarnya bener-bener dari Sokjin lahir yang mereka tahu gue sesar. Sebenarnya ya sebelum gue mau lahiran juga kan gue pernah ngupdate kan, gue kayaknya pengen lahiran sesar nih gitu. Itu udah banyak yang nge-DM. Terus udah gitu setelah Sokjin lahir dia minum sufor, di DM lagi si Sokjin sekarang udah MPASI kan, udah makanan aku pilihnya MPASI instan, di komenin lagi. Dan terakhir nih yang paling bener-bener aku gondok, yang nge-follow Instagram aku pasti tahu, ada satu orang yang ngatain aku benalu beneran. Aduh, oke. Anyway, tanpa basa-basi kita mulai aja. Ini kayaknya bakalan no cut ya. Jadi poin pertama tentang lahiran sesar. Oke, gini. Semenjak gue tahu gue hamil, dari awal gue tahu, itu gue udah bilang sama laki gue, aduh kayaknya aku pengen lahiran sesar aja deh. Iya, itu memang gue yang bilang. Jujur kalau misalkan ditanya kenapa mau kayak gitu, gue takut gitu loh. Gue takut, aduh ntar ngeden gimana ya, terus kayak mesti kontraksi berhari-hari, berjam-jam gitu kan. Dan gue mikir, tapi kan sesar operasi itu operasi gede gitu kan. Tapi sebenarnya tuh waktu itu di otak gue tuh kayak ya udah kayaknya at least gue nggak kesakitan gitu loh. Walaupun gue tahu abis operasi tuh bakalan sakit. Karena apa? Nggak usah operasi, gue di sini pernah dijahit ya, berapa 8 jahitan kalau nggak kelihatan ya. Pokoknya udah samar mungkin ya bekasnya. Ini ada 8 jahitan aja tuh gue sakit tuh berbulan-bulan gitu loh. Ini cuma dijahit loh, bukan dibelek gede gitu. Nah, anyway, akhirnya dokter gue juga menyarankan karena dokter gue juga menyarankan untuk ya udah sesar aja gitu. Karena waktu itu yang udah pernah ketemu gue tahu badan gue kecil dan bayi gue waktu itu 3,3 kg gitu. Tapi Ci, bisa dong Ci, itu aja sih, itu tuh lahiran tuh badannya juga kecil, bayinya udah 3,7 kg, bisa-bisa aja. Iya bisa, cuman kan kita lebih enak ngikutin saran dokter kan, dokter lebih tahu. Baby, si Sokjin lagi main di sana. Nggak apa ya, ada biar bisik dikit. Dokter lebih tahu dong apa yang terbaik buat gue pasiennya. Dokter juga lebih tahu apa yang terbaik buat bayi gue gitu. Terus ya udah nih, kita udah sepakat buat sesar, pilih hari segala macam gini-gini. Tadiannya tuh mau tanggal 8 Maret biar sama-sama hari wedding kita. Cuman kata dokter, aduh kayak itu 8 Maret tuh berarti kamu 39 minggu. Saya takut kamu udah kesakitan. Saya takut ketubannya keburu pecah gini. Akhirnya gue nurut, gue sama suami gue nurut, ya udah tanggal 2 Maret ya udahlah ya gitu. Terus kalau misalkan dia bilang sesar, kan enak ya Ci ya, tinggal boboan, nanti tiba-tiba bayinya udah keluar gini. Iya memang sih, tapi abis itu begitu obat biusnya abis, nyes aja kan. Aduh gila. Gue nggak tahu sih ya kalau misalkan baru-baru ini ada yang viral itu di Indonesia, 2 hari lahiran bisa 2 hari lahiran sesar udah bisa joget-joget. It's good for you gitu. Berarti tapi waktu terjadi sama gue itu bener-bener kayak gue sakit, sampai gue udah pernah cerita lah ya di video sebelumnya tuh kayak gimana kejadiannya. Sampai gue bangun dari kasur aja tuh butuh 1,5 jam. Terus udah gitu kayak pas gue bangun tuh kayak brojol ambrol semua darahnya itu loh di lantai gitu. Jadi maksud gue, mau orang lahiran sesar, mau orang lahiran normal, lihat poinnya lahiran juga kan, gak ada yang langsung dilepeh gitu. Jadi jangan komenin orang yang lahiran sesar. I mean like, apa bedanya gitu loh, apa bedanya. Nah itu poin pertama, oke? Udah, untuk mempersingkat waktu gue lanjut ke poin kedua, anak sufor. Tahu nggak yang nge-DM gue jadi dari misalkan dari follower yang teman-teman biasa. Tapi yang paling nyakitin itu ada anggota keluarga gue yang ngomong gini, nanti lu bakalan nyesel kalau nggak nyusuin ASI, kalau nggak mengasihi apalah itu. Pokoknya kalau nggak ngasih ASI tuh bakalan nyesel. Gue bilang dong, pokoknya gue gak akan kasih tahu siapa orang ini yang ada di anggota keluarga gue ini lah ya. Gue bilang gini, gue udah berusaha, gue sampai punya yang pumping itu loh, pumping buat ASI itu. Gue bilang, gue udah berusaha, tapi keluarnya sedikit. Iya paksain lagi, emang kayak gitu mesti dirangsang gini. Dia kagak tahu posisi gue di sini seperti apa bos gitu loh. Gue bukannya membela diri gue ya. Sekarang posisi satu, gue di negara orang. Gue nggak punya pembantu, gue nggak punya suster. By the way, ini out of topic sedikit. Jadi
ibu-ibu habis lahiran di Korea itu biasanya tuh ada kayak birth care center gitu. Jadi mereka bisa stay di situ sekitar 10 sampai 14 hari, dan di situ tuh bener-bener bayi lo tuh diurusin sama suster, ya paling dibawa ke lo tuh Pak waktu lo mau nyusuin atau bayinya butuh susu segala macam. Sisanya tuh lo bisa hura-hura, leha-leha, pemulihan badan lo dulu kan, entah lo lahiran normal dijahit di bawah atau dijahit di perut, itu intinya pemulihan dulu. Terus ada pijatnya juga gitu. Sementara gue nggak kesana gitu loh. Jadi waktu abis gue lahiran itu gue inget banget ya, gue check in itu hari Senin ke rumah sakit, hari Selasa gue lahiran, hari Sabtu itu gue udah check out, dan itu langsung pulang ke rumah. Dan pulang ke rumah udah gitu ngurusin barang suami tuh bener-bener 24 hour barang suami itu cuma satu hari Minggu. Besokannya gue langsung ditinggal kerja. Besokannya, jadi bener-bener gue tuh sama newborn itu ya, gue sama si Sokjen yang masih segede kentang itu tuh sendiri berduaan doang di rumah. Gue gimana sebenarnya, gue freak out gitu, cuman enggak, gue bisa gitu loh. Jadi maksudnya gue tidak ada pemulihan, gue nggak ada pemulihan yang di tempat gimana yang gue bisa me time, enggak, langsung gue ngurusin gitu. Terus ya udah gue berusaha dong, aduh ini kayak pompa deh, gue pompa sebisa gue, dan sebenarnya keluar gitu loh, cuman tuh pompanya kayak setengah mati tau nggak, yang bener-bener gue jahitan masih perih apa gimana. Terus laki gue ngomong gini, udahlah support aja, nggak masalah kok, support di sini juga bagus kok, gini-gini. Daripada laki gue juga kasihan dong lihat gue kayak stres, kayak aduh capek, kayak bener-bener hard gitu kan. Ya udah, akhirnya tuh juga gue pikir-pikir, gue sempat merasa guilty gitu sama si Sokjin. Jadi gue tetap berusaha pumping walaupun sedikit. Jadi apa yang gue dapat itu tetap gue kasih ke dia, ya tentu sama gue campurin sama support gitu kan. Cuman gue kayak ngerasa guilty, kayak aduh masa gue nggak bisa sih, kayaknya orang lain bisa kok sampai 2 tahun, kok sampai bisa sampai 1 kulkas gini. Dan gue tuh udah beli suplemen apa tuh yang black apa tuh namanya, gue lupa, pokoknya yang segede gini itu yang buat breastfeeding. Ternyata nggak ngefek gitu loh. Jadi gue sempet kayak kayak ngerasa bersalah, kayak ngerasa sempet depresi juga segala macam gini. Tapi gue berusaha rasional, kayak ya udahlah, yang penting di sini gue udah berusaha, dan setiap tetes ASI yang keluar pun gue kasih ke Sokjin, dan support not bad gitu kan. Jadi ya udahlah, gue kasih support, dan semenjak gue kasih support itu jujur aja kayak gue tuh sedikit lebih lebih gitu. Tapi kan nggak terus gampang juga gue mesti bikin ya kan, karena kita nggak pakai mesin yang itu tuh. Jadi kalian tahu nggak sih ada mesin yang air sama bubuk susunya dicampurin. Jadi kalau misalkan kalian mau tuh udah kayak tinggal dispenser tek gitu. Gue nggak beli itu, gue cuman beli yang termos yang ada temperatur buat bayinya gitu. Anyway, abis dia minum susu kan mesti dicuci juga kan botolnya kan, gue juga yang nyuci gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nyinyirin, aduh kamu support ya, kamu asik gini, nggak asik gini, ya kan endingnya yang rapihin gue juga kan gitu loh. Dan anak gue juga tidak bermasalah ya, puji Tuhan sekali gitu loh. Ya itulah, itu poin kedua. Oke, poin ketiga apa tadi? Poin ketiga, oh ya, MPASI instan. Karena Sokjin udah dia udah mau umur 7 bulan nih, tanggal 2 besok, 2 Oktober dia umur 7 bulan. Dan waktu itu Sokjin itu udah mulai MPASI itu sejak 5 bulan 3 minggu kalau nggak salah. Jadi 6 bulan kurang 1 minggu tuh dia udah mulai makan. Nah, gue bilang sama laki gue nih, gimana ya caranya ya, maksudnya gue udah follow, jadi gue udah follow Instagram yang menu-menu MPASI itu gue udah follow dari sekitar Sokjin umur 4 bulanan mungkin ya. Jadi sama yang, aduh apa tuh namanya, ntar deh gue buka di Instagram gue, pokoknya ada itu khusus account buat menu-menu MPASI segala macam. Dan bahkan gue tuh udah pernah callingan sama nyokap tuh bilang, iya man, nanti kayaknya aku mau bikin bubur ceker dan segala macam bla 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 gitu. Terus mak gue bilang, oh iya. Terus gue sempet mikir, apa perlu beli itu ya, tau gak sih yang kayak pejetan gitu, kayak kalian dilihat di Shopee ada deh kayak buat bikin MPASI gitu. Gue mikir beli aja apa ya, tapi aduh kirimnya ribet karena ya ini ntar kenapa gue beli barang bayi di Indonesia gue bakal bahas di belakang ya, abis poin ini. Aduh kayaknya takut gak ya, soalnya kan tekstur bayi gitu kan beda-beda kan, dan gue tuh parnoan orangnya. Jadi karena pertama gue di sini nggak ada siapa-siapa, jadi nggak ada yang bisa ngeliatin ini bener apa enggak nih teksturnya gini-gini. Kedua, anak pertama, dan ketiga kayaknya gue kebanyakan baca Google apa kebanyakan baca gimana ya, kayak anak yang baru MPASI salah tekstur, tiba-tiba nggak bisa pup, tiba-tiba masuk ke rumah sakit dan bla bla. Itu bener-bener bikin gue parno banget asli. Dan akhirnya gue bilang sama suami gue bilang kalau Sokjin makan instan dulu gimana? Dan dia bilang,
sebenarnya instan di Korea buat bayi pun dia jauh lebih strict gitu loh. Karena apa? Di Korea, lo kalau misalkan mesen makanan dari apa tuh, misalkan beli makanan dari restoran gitu, misalkan beli babi atau misalkan beli kambing, kambing nggak ada sorry di sini, beli sapi, mereka tuh kasih tahu ini sapinya dari mana. Burger King aja, Burger King di sini nih, itu tuh patty-nya tuh dikasih tahu ini patty dari sapi yang diternakin di sini, ini apa sih, daun-daunnya itu tuh dari sini gitu-gitu. Nah apalagi buat bayi gitu kan, dan itu expirednya cepet, jadi kayak dia produksi jual gitu. Ya udah, intinya sepakat nih sama opa nih, udah kita kasih Seokjin itu aja ya, kita beliin. Jadi brand susunya dia itu juga produksi jadi MPASI instan itu. Ya udah kita beliin, udah dong. Dan gue kan pengen kasih lihat, ih Seokjin makan lo gitu-gitu kan. Ada dong yang DM lagi ngomong gini, ih kan bagusan dimasakin, emang Cici nggak bisa masak ya? Ih buat anak aja masa nggak dimasakin sih Ci? Gini. Iya memang jujur aja gue nggak bisa masak, gue nggak bakat masak. Jadi selama gue kawin 1 tahun lebih ini ya, gue tinggal di Korea ini kan udah 13 bulan dari bulan Agustus kemarin kan. Udah mau 14 bulan sebenarnya. Gue masak setiap hari, iya sebenarnya, tapi menunya itu aja. Dan karena kan lidah gue sama lidah laki gue kan, kita kan udah berumur kan cuy, kita bukan bayi gitu loh. Jadi ya kita nggak terlalu kayak strict amat aduh mesti gizi, mesti karbo bla bla bla, udah ya. Jadi bless you. Jadi apa yang gue masak kayak terong balado, gue masak ayam goreng, gue masak sop ayam segala macam, kalau nggak babi tumis apa segala macam lah gitu ya kita makan, gampang gitu loh. Nah, buat si bayi ini kan, ini mesti seimbang ya gizinya, gini. Gue jujur aja rada sepaneng. Aduh sebenarnya MPASI itu gampang banget kok, ada. Jadi Instagram yang ngomong kayak gitu ada. Emang bener gampang banget kalau menurut gue ngeliatnya juga kayaknya, ih gampang ya, tinggal cung jadi gitu kan. Tapi gue bener-bener takut, dan poin terbesarnya adalah gue tidak mau meracuni Seokjin, dan gue nggak mau celakain dia gitu loh dengan ketidakterampilan gue memasak. Gue takutnya juga, gue khawatir masakan gue dia nggak doyan, malah dia GTM, nggak mau makan gitu kan. Terus GTM apa sih, gerakan tutup mulut itu, dia GTM terus dia nggak mau makan, endingnya juga nyusu mulu, pertumbuhan giginya nggak kerangsang kan. Kalau misalkan anak kagak makan kagak kerangsang tuh pertumbuhan giginya. Aduh udah deh, gue mikir ya udah ini aja. Tapi gue tetap akalin, ini anak gue tetap mesti makan buah nih. Jadi gue beli pisang tuh ke toko buah situ. Gue beli pisang, gue tumbuk. Jadi kita beli tumpukan tuh yang kayak tumpukan obat. Sebenarnya sih maunya nyarinya yang copekan ulekan gitu, cuman nggak dapet. Beli, gue tumbuk, terus kasihin sufor, terus udah gitu diaduk-aduk kayak dibikin bubur gitu loh, suapin. Itu kayak buat snacknya dia. Kalau enggak dia pakai, tau nggak, empeng yang kayak bisa dimasukin buah ke dalamnya, terus dia kenyat sendiri gitu. Jadi sebenarnya bukannya gue kayak udah instan aja semuanya, udah bodo amat gitu. Enggak, tidak ada ibu waras yang kepengen nyelakain anaknya gitu loh, nggak ada. Bless you sayang. Dia haji gitu. Udah ya di poin itu. Pokoknya intinya udah gue jelasin, nggak ada orang yang mau celakain anaknya. Jadi kalau misalkan kalian tahu at least dari 3 poin tadi, yang ibu yang lahiran sesar, kasih support anaknya, MPASI instan, itu bukan artinya kita malas sayangku. Itu banyak, aduh gimana ya, bukannya gue membela diri juga ya, tapi kayak aduh beneran deh, itu aja udah sedikit mengurangi kesetresan gue sekarang, walaupun sekarang tuh stres level gue masih ada gitu loh. Poin terakhir tentang kagak kerja, dikatain benalu. Oke, udah gue tutup. Udah, ini udah poin terakhir ya. Kagak kerja dikatain benalu. Ini ada satu orang. Sebenarnya kalau yang ini nggak banyak yang DM. Yang DM itu cuman ada yang kayak paling nanya, Cece nggak kerja ya di Korea, Cece gini. Terus nanti uangnya dari opa semua ya, bla bla bla. Itu kalau yang DM kayak gitu mah gue kayaknya balas juga santai gitu loh, kayak iya nih soalnya kan aku gini. Tapi satu orang ini ngatain gue benalu nih, waduh marah nggak gue. Ini udah gue bahas juga beberapa hari di Instagram, udah gue bikin di Snapgram juga, cuman kayaknya gue masih gatel, gue pengen ngomong aja langsung. Jadi gini, gue mau ceritain secara, gue coba singkat ya, gue nggak tahu bisa singkat apa enggak, gak janji. Jadi gue kawin sama laki gue ini, pindah ke Korea kenapa? Gue nggak pengen kayak, gue pengen hidup enak di Korea, gue pengen gini. Jujur, gue nggak pengen. Gue ya kepengen main, jalan-jalan segala macam gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, kalau laki gue disuruh cari kerja di Indonesia, apakah akan segampang itu nemuinnya?
Dan kalau misalkan dia ngelepasin kerjaan dia di Korea, sayang banget ya, posisi dia lagi enak sekarang gitu kan. Posisi enak artinya gaji juga enak, dan itu mencukupi. Jadi dia mau nikah, dia misalnya nikah, punya anak, punya istri, itu dia cukup gajinya, bahkan bisa nabung. Bisa nabung kan artinya ada lebih kan. Nah, lanjut. Terus udah gitu gue diskusi nih sama dia, gue bilang gini, ya udah deh kalau gitu gimana, gini aja, kita tinggal di Korea dulu, pelan-pelan cari kerja di Indonesia. Lo cari kerja di Indonesia pelan-pelan. Nah, gue nanti pas di Indonesia gue juga akan mulai apa yang ingin gue mulai gitu. Sebenarnya gue tuh nggak demen kerja kayak kantoran yang mesti 9 to 5 gitu loh, jam 9 atau jam 8 sampai jam 5 atau segala macam gitu-gitu. Sebenarnya gue nggak doyan, gue nggak demen yang kayak gitu, karena gue lebih demen yang kayak explore gitu loh. Misalkan pun kayak jualan apapun tuh kayak menurut gue lebih happy karena ada kegiatan. Jadi gue nggak kayak kacamata kuda gitu loh, kayak cuman gitu doang gitu. Gue bilang sama dia kayak gitu kan, dan dia juga ngedukung, makanya kita kumpulin nih. Jadi kalau misalkan dia gajian, dia kasih 500 ribu won ke gue, itu sekitar 6 juta rupiah. Itu gue tabungin, gue simpan, itu ya kasarnya buat nanti modal di Indonesia lah gitu. Tapi ya dia juga tetap nabung. Jadi kayak yang 500 ribu won itu dikasih ke gue tuh bener-bener kayak udah fix gitu loh, nggak kita apa-apain. Paling sekalipun gue pakai tuh 1 bulan gue pakai cuma 20 ribu, 30 ribu, itu buat kayak misalkan mesti ke convenience store nih, mau beli kimchi atau mau beli apa gitu kan. Pokoknya intinya maksimal itu gue pakai 50 ribu 1 bulan. Nah, udah gitu, si satu orang ini nih, dia nih ngatain gue nih sebenarnya ini udah dari awal nih. Lucunya bukan sekarang ngatainnya, maksudnya bukan cuman sekarang ngatainnya, tapi udah dari awal. Gue baru nginjekin kaki di Korea nih, gue baru begini nih di Korea udah dikatain, kan aneh gitu kan. Sekarang gue tanya orang yang waras, kalau misalkan bini lo udah sampai pindah negara, ya kan, terus ya dia belum tahu apa-apa dong. Jangankan kerja, dia mau naik bus aja jurusan kesini masih bingung gitu. Emang ini busway yang lo kalau misalkan oh iya gampang. Jadi bahkan orang Korea aja sendiri bilang jalur bus di Korea tuh sebenarnya tuh rada ribet gitu loh. Jadi si laki gue juga sebenarnya mau ngajarin gue naik bus, tapi kayak aduh gue mau ngajarin dari mana ya, udahlah kita kalau kemana-mana naik taksi aja dulu gitu. Nah udah gitu ya apalagi cari kerja gitu kan. Sebenarnya banyak sih di mixed marriage ini yang kerja, tapi kayak mereka tuh udah tinggal mungkin udah lebih dari 3-5 tahun gitu, akhirnya mereka cari kerja, atau mungkin ada yang open PO atau ada yang apalah gitu pokoknya. Nah posisinya di sini gue waktu gue nyampe ke Korea itu tiba-tiba bunting, tahu nggak? Jadi tuh gue tuh bukannya nyampe Korea oh lo belum hamil gini-gini masih bisa hahi, enggak, udah hamil gitu, cuman nggak ketahuan. Cuman waktu karantina selesai langsung ke rumah sakit. Jadi gue tuh di Korea nyampe 2 minggu, abis itu langsung ke klinik ketahuan kalau gue hamil gitu kan. Terus udah gitu gue mikir, gue waktu itu detik gue dikatain itu tuh gue baru tinggal di Korea 2 bulan. Nyampe nggak ya 2 bulan? Kayaknya 2 bulanan lah ya. Gue baru tinggal di Korea 2 bulan waktu itu dikatain kayak gitu. Gue mikir suami kerja, bininya ngurusin rumah, salahnya di mana? Kan kita tidak kekurangan, kecuali kalau misalkan nih laki gue udah kerja tapi nggak cukup uangnya, tapi gue di rumah aja ngoceh-ngoceh, gaji lo nggak cukup gini, itu namanya juga gue kagak punya otak gitu loh. Tapi sekarang kan posisinya gajinya cukup, bahkan bisa nabung, ya kan? Itu anak gue juga sampai anaknya lahir juga dapat ini kayak bantuan pemerintah gitu, 300 ribuan 1 bulan. Itu 300 ribu itu kalau dirupiahin sekitar, bentar ya gue penasaran juga nih, tantan 300 ribu, oh 3,6 juta 1 bulan. Dia beli Sufor, dia sekarang pampersnya rada hemat loh, jadi 1 bulan itu belum tentu beli setiap bulan, mungkin 2 bulan baru beli, soalnya sekali beli itu 3 pak gitu. Nah posisi sekarang pertanyaan gue, salahnya di mana bos? Ya kan, salahnya di mana Blay gitu loh. Laki gue kerja, gue di rumah ngurus anak, gue di rumah juga beresin rumah, gue siapin masakan. Gak pernah masakan tuh gak ada di rumah gue sakit pun tetap gue masak gitu kan. Nah sekarang sorry banget ya, maksudnya bukannya cewek nggak boleh kerja, justru gue sangat pro untuk cewek yang kerja, karena gue sendiri juga pengen kerja gitu. Jadi gue udah bilang pokoknya pindah ke Indonesia gue pengen kerja, gue pengen menghasilkan uang sendiri gitu.
Tapi kan posisinya itu bukan karena paksaan kan, bukan karena si suami gue, lu mesti kerja, lu mesti gimana. Karena tapi yang ngatain gue benalu ini, dia tuh maksa gue kerja gitu loh. Sekarang pertanyaan gue nih, kalau misalkan gue dipaksa kerja, ya suami gue bisa nggak ngurusin rumah kayak nyuci apa ini segala macem atau bantu ngurus anak? Ini belak-belakan ya, ini belak-belakan. Laki gue tuh nggak bisa ngurus anak, jujur aja. Dia si anak gue ini nangis, bangun pagi nangis itu dikasih empeng doang sama dia. Sampai itu kenapa gue bisa ngomong kayak gini, karena misalkan terkadang hari Minggu kan gue capek banget, gue butuh tidur. Jadi gue pikir gantian lah ya, lu bangun dan lu kasihin susu ke dia atau gantiin popok gitu kan. Nanti siangan dikit gue bangun, semuanya gue kerjain gitu loh. Jadi kayak gue tuh butuh waktu tidur yang straight, bener-bener sebentar aja bangsa, 3-4 jam gitu straight. Gak kebangun, gak kaget-kagetan gue. Gue bangun nih, jadi gue sempat kalau misalkan Sokjin nangis itu kan, gue inget banget nih jamnya. Jadi dia nangis, biasanya jam 6 pagi dulu. Jam 6 pagi dia nangis, minta susu. Jadi gue bangun kayak gitu. Gue ngeliat, oh laki gue udah megang Sokjin, ya udah aman dong ya, gue pikir udah disusuin. Jam 10, jam setengah 11, iya hari Minggu gue lazy banget bangunnya jam segitu. Itu baru disusuin satu kali, karena gue ngeliat kan botol susu udah kosong, gue kira udah susu kedua nih. Terus gue bilang, oh tadi udah disusuin. Enggak, ini baru gue susuin. Terus gue bilang, tadi lo apain aja, dikasih empeng doang. Dan waktu itu pernah juga sengaja gue bener-bener sengaja, gue nggak tidur, gue ngeliat dia, tapi gue kayak pura-pura tidur gitu. Bener dong, anaknya nggak dikasih susu langsung gitu. Kalau gue bangun, anak gue nangis, langsung gue siapin susu, langsung gue siapin makan gitu loh. Karena gue tahu, oh dia udah jamnya nih, dia udah berapa, terakhir minum jam berapa nih, pasti udah nangis, ya udah lapar gitu kan. Kecuali kalau misalkan dia baru nyusu setengah jam, 1 jam, tiba-tiba dia nangis, oh pasti ini ada yang gak nyaman apa gimana gitu. Pandang dong gue, aduh nggak deh, si Sokjin bisa kurus kering kerontang kelaparan nih kalau misalkan dipegang sama dia. Kedua, dia nyuci botol bayi aja tuh cuman pakai air udah gitu setengah udah ditaruh. Karena apa, dia bilang ya kan susu bayi kan nggak ada ininya, nggak ada gulanya, tapi ada lemaknya, tahu nggak? Jadi si botol susunya itu tuh kayak rada kotor gitu. Aduh, akhirnya mesti gue cuci ulang lagi. Endingnya apa, gue juga kan yang ngerjain semuanya, ya kan? Gitu. Terus udah gitu kayak ngosekin lubang jamban gitu segala macam, kayak udah rada kuning kotor gitu juga gue yang kerjain. Ini anak tangga kotor juga semuanya gue yang lapin gitu. Jadi kalau misalkan dalam apa ya, istilahnya gue dikatain benalu sampai gue dipaksa lo tuh kerja. Kalau lo nggak kerja berarti lo pakai duit siapa? Pakai duit suami lo, berarti lo udah buang-buang duit suami dong. Aduh, benalu banget ya. Terus kalau gue kerja juga gitu dipaksa ya, ini statusnya dipaksa ya, bukan karena gue mau kan, sebenarnya gue mau emang kerja gitu. Kalau gue dipaksa kerja dengan posisi sekarang, tidak ada pembantu, tidak ada suster, anak gue yang ngurusin, rumah juga gue yang beresin, makan juga gue yang siapin, gunanya gue punya suami apaan? Ya enggak? Coba deh kalian pikir dengan kepala yang dingin ya. Ini posisinya sekali lagi gue tegasin, dipaksa kerja. Bukan kerja karena kebutuhan dan bukan kerja karena memang keinginan gitu. Lo dipaksa kerja. Kalau misalkan lo kerja karena kebutuhan, ya mungkin ya mau nggak mau ya, mau dikata apa, berarti lo mesti bagi tugas masalah rumah sama anak sama laki lo, ya nggak? Nah tapi karena gue udah tahu laki gue nggak bisa ngurus anak, nggak bisa ngurus rumah, berarti kan mesti gue yang handle semuanya gitu loh. Dan gue bilang nanti keinginan gue pengen kerja juga, itu tuh gue udah mikir gue bakal nge-hire itu antara gue pembantu kalau nggak suster. Jadi biar at least kalau pembantu ada yang ngurusin rumah, ada yang mesti ngebersihin rumah, laundry, makan segala macam. Kalau suster minimal tuh ada yang ngurusin Sokjin. Tapi bukan artinya terus suster Sokjinnya gue taruh di suster, enggak. Jadi idealnya gue, kenapa tadi gue bilang gue nggak mau kerja di kantor, karena gue maunya kayak entrepreneur gitu. Biar nih gue bisa punya suster, tapi susternya tuh nangkring di sebelah gue, jagain itu anak. Nah guanya ya entah misalkan gue lagi bungkus-bungkusin paket kayak, entah gue lagi nge-laptop cari orderan kayak, entah gue lagi meeting ketemu klien, yang penting si Sokjin itu tetap sama gue, tapi ada yang bantuin gue pegangin dia gitu loh. Kan capek dong kalau gue lagi meeting atau gue lagi bungkusin paket gitu kan. Nah itu maksud gue, itu poin gue tadi di situ. Jadi gue nggak ngerti nih sama nih manusia yang ngatain gue benalu. Kalau misal, gue jujur aja gue nggak mau titip anak gue di daycare. Ini pilihan gue ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang taruh anaknya di daycare, it's good for you. Itu benar-benar pilihan lo. Gue cuma ngomong diri gue sendiri. Gue nggak mau. Karena apa? Kalau misalkan gue kerja nih, gue dipaksa kerja judulnya. Gue dipaksa kerja, udah 8 jam di luar sana. Anak gue di daycare. Berarti gue udah kehilangan 1 hari 8 jam sama anak gue. 1 hari 8 jam dikali 7 hari. 8 kali, hitunglah berapa tuh.
udah 56 jam aja gue kehilangan sama anak gue gitu kan. Gue nggak mau kayak gitu, gue nggak mau. Jadi sekalipun gue harus kayak istilahnya ninggalin dia kerja, gue maunya tuh waktu dia udah a little grow up lah, kayak udah 8-10 tahun gitu. Tapi di masa-masa itu pun maksudnya gue kerja yang harus keluar gitu ya, gue tuh juga kepengen tetap ada kerjaan yang tetap gue bisa manage dari rumah gitu loh, online gitu, entah apalah gitu. Pokoknya intinya sih kalau yang ada di otakku sebenarnya gue pengen buka butik itu, gue pengen jualan gitu, gue pengen jualan baju karena gue suka fashion. Tapi kalau gue pakai fashion sendiri kadang-kadang gue mager lah gitu kan, tapi gue suka aja lucu-lucu jualin gitu. Nah intinya ya gitulah. Jadi bener dong kata-kata gue, kalau misalkan sekarang kita kebutuhan kita tercukupi, bahkan kita bisa nabung ya kan. Suami gue nggak bisa bantuin jaga rumah, suami gue nggak bisa bantuin jaga anak, nggak bisa bantuin urus rumah. Mau sewa pembantu, mau sewa suster juga di sini mahal. 25 juta rupiah sister 1 bulan gaji mereka. Oke, kalau di Indonesia mah murah, mesti paling 5 juta, 3 juta, 5 juta udah bisa dapat ya kan 1 bulan. Ini 25 juta sister, tolong. Nah, jadi maksud gue kalau kayak gitu, dia lanjut. Kalau kayak gitu posisinya, gunanya fungsinya gue punya suami itu apa? Gunanya laki gue tuh apa gitu loh. Ya kan? Kan dia juga mesti punya peran dong, menafkahi istri sama anak. Lah kalau gue yang kerja, gue yang nafkahin juga, gue juga yang ngurusin segala macam. Buat apa? Gitu loh. Jadi itulah intinya, gue nggak mau ngulang-ngulang lagi karena gue capek dan gue emosi juga. Pokoknya itu orang yang katain gue penalu, gue tahu orangnya siapa, jelas lah ya. Gitu. Terus aduh emosi, sorry. Abis ini gue mau masak soalnya. Jadi ya itulah pokoknya tadi 4 poin gue: lahiran sesar, anak dikasih support, terus apa tadi, oh ya MPASI instan, sama gue dikatain benalu. Itu udah gue jelasin 4-4-nya. Itu bener-bener bukan gue ngarang-ngarang, bukan kayak nyari excuse gimana, tapi itu biar orang-orang yang misalkan ya punya hati busuk pengen ngatain orang itu bisa mikir kayak, kok gue bisa sih segampang ini ngomong, padahal kan gue nggak tahu kehidupan orang itu gimana. Kok bisa sih gue segampang ini, padahal kan gue nggak tahu gini. Jadi maksud gue tuh ekspektasi gue supaya lo sedikit berpikir gitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya berarti ada yang salah dari diri lo sendiri gitu. Nah, ini gue nggak tahu ada juga yang mengalami seperti gue apa enggak. Tapi kalau misalkan ada yang mengalami, boleh feel free to DM gue di Instagram atau mungkin komen di sini juga boleh. It's okay lah, terserah. Gue orangnya gampang kok. Intinya unek-unek gue udah keluar semuanya, udah kayak sedikit lebih lega gitu. So, ini videonya udah lama banget dan ini no cut 27 menit, 28 sekarang. Jadi, sampai situ aja videonya. Semoga video besok mood gue udah bagus. So, thank you guys so much for watching. I'll see you guys later. Bye!